إن الحمد لله الذي جعل رمضان شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والمجاهدين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, para jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas dan layak, tentu sanjung dan syukur senantiasa terhatur hanya kehadirat Allah, Zat yang Maha Agung dan Maha Luhur. Karena atas nikmat dan izinnya jua, berkat kudrah dan iradah Allah sajalah, alhamdulillah sampai pada kesempatan malam hari ini yang merupakan sudah malam keberapa nih Pak? Malam ke-23, Masya Allah ya. Hanya tinggal sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Namun tentu mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan kita kelak menjadi saksi pada saatnya menghisab nanti sebagai bukti amal saleh dan amal ibadah kita. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang senantiasa konsisten dan konsekuen menjalankan ajaran-ajarannya. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang berbahagia, adapun tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah saum dan korelasinya dalam pembinaan akhlak. Adakah hubungan puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini dalam rangka untuk membina akhlak kita? Ternyata begitu kuat dan begitu erat. Salah satunya adalah akhlak di dalam berbicara. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, insyaallah sudah tidak asing lagi bagi kita hadisnya, di mana beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zurra wal amala bihi wal jahla falaisa hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarab." Jadi kata Rasul, barang siapa yang saumnya, yang puasanya tidak mampu meninggalkan qaula zurra. Apa itu qaula zur? Qaula zur itu artinya adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan kotor, perkataan ngawur, perkataan ngelantur, perkataan tidak senonoh, perkataan bohong, perkataan dusta, perkataan hoak, memfitnah, mencaci maki, membuli dan sebagainya. Itu adalah qaula zur. Kata Rasul, barang siapa yang puasanya tidak mampu meninggalkan qaula zur tadi, falaisa hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarab.
maka Allah tidak akan menerima puasanya yang telah ia tinggalkan makan dan minum. Nauzubillah dzalik. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ternyata puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga kita sedang dididik, sedang dibina agar kita selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana perintahkan pada kita dalam firman yang mulia dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-70 dan 71, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah selalu dengan perkataan-perkataan yang benar, qaulan sadida. Jadi qaulan sadida ini adalah merupakan lawan daripada qaulan zur tadi. Kalau qaulan zur adalah perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor, perkataan yang ngawur, perkataan yang ngelantur, perkataan bohong, dusta, hoak, mencaci maki, memfitnah, membuli dan sebagainya. Itulah qaulan zur. Kalau qaulan sadida sebaliknya ada perkataan yang benar, perkataan yang diridhoi oleh Allah, perkataan yang terukur, perkataan yang terarah, perkataan yang mantap, perkataan yang berbobot. Maka kata Allah, kalau kalian selalu berkata benar, berqaulan sadida, Allah akan berikan 3 reward yang sangat istimewa. Apa rewardnya? Di dalam ayat itu satunya Allah nyatakan, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Artinya Allah akan senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk terus bisa beramal dengan amal-amal yang soleh. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang senantiasa taat pada Allah dan Rasul, termasuk selalu berkata benar, maka menyatakan faqad faza fawzan adzima, maka sungguh dia akan meraih keberuntungan yang amat besar. Masyaallah ya teman-teman. Tadi riwayat yang pertama Allah nyatakan yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memberikan kemampuan kepada kalian untuk terus bisa beramal-amal yang soleh. Ingat hadirin para jemaah bahagia, untuk bisa melakukan amal yang soleh ini bukanlah satu hal yang sembarangan, bukan satu hal yang mudah. Jangankan kita sebagai manusia biasa, manusia Allah, bayangkan manusia sekaliber Nabi Sulaiman alaihissalam saja, yang semua keunggulan kelebihan ada pada tangan beliau, ternyata untuk bisa melakukan amal soleh beliau selalu berdoa kepada Allah, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Masya Allah. Padahal kekuasaan ada pada tangan beliau, karena beliau sebagai seorang raja. Kekayaan yang melimpah ruah juga ada pada tangan beliau. Kenapa? Beliau ada seorang nabi yang digambarkan Al-Quran sebagai nabi yang sangat luar biasa, harta kekayaan yang melimpah ruah. Sampai Al-Quran menggambarkan tentang kemegahan istana kerajaannya saja, Masya Allah, luar biasa. Ini diabadikan dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat ke-44. Ceritanya ketika Ratu Bilqis sowan datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mempersilahkan Ratu Bilqis untuk masuk ke istana kerajaannya. Nah, rupanya ketika Ratu Bilqis disuruh masuk, dia melihat bahwa di depan itu ada kolam ikan begitu luas, sehingga ketika dia mau masuk, disingkan kainnya sehingga nampak betisnya sangat indah. Ini dalam surat An-Naml ayat 44 menyatakan qila laha dkhuli sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kasafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir
qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Qila laha dukhuli surah, dikatakan kepadanya, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam istananya. Dikatakan Ratu Bilqis, masuklah kamu ke dalam istana kerajaan. Kemudian falamma ra'atuhu, maka ketika Ratu Bilqis melihat di depannya itu ada kolam ikan yang begitu luas, hasibat hulujat, kemudian menyingsingkan kainnya sehingga nampaklah kedua betisnya yang sangat indah. Qala, Nabi Sulaiman berkata, wahai Bilqis, yang kau singkapkan kainmu, kenapa? Innahu sarfun mumarradu min qawar, karena sesungguhnya yang akan kau injak itu bukanlah kolam ikan, tetapi itu adalah merupakan lantai istana yang terbuat dari kristal yang lebih bening dari kaca. Masya Allah. Akhirnya Ratu Bilqis dengan pernyataan seperti itu beliau hindar. Padahal selama ini Ratu Bilqis termasuk ratu yang sangat sombong. Kenapa? Karena dia merasa sebagai seorang ratu yang punya kerajaan Saba yang besar dan kerajaan istananya juga sangat mewah juga. Namun begitu melihat di hadapannya ada istana yang lebih hebat lagi, lebih mewah lagi, dia langsung down, bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi sesungguhnya yang akan kau injak itu bukanlah kolam ikan. Jadi rupanya lantainya itu terbuat dari kristal lebih bening dari kaca, di bawahnya itu ada kolam ikan yang begitu luas dan ikannya besar-besar. Sementara lantai itu nggak nampak, sementara yang nampak adalah air kolam itu. Makanya Bilqis sempat menyisihkan kedua kainnya itu. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu sarhun mumarradun min qawarir, sesungguhnya yang akan kau injak adalah sebuah lantai istana yang terbuat daripada kristal yang lebih bening dari kaca. Masya Allah. Langsung dia down dengan mengatakan Rabbi inni dzalamtu nafsi, ya Allah ya Rabb, selama ini aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku merasa sombong, congkak, takabur kepada orang lain karena merasa bahwa punya istananya begitu mewah, begitu megah. Namun ternyata sekarang di hadapanku ada yang istana yang jauh lebih megah daripada istana kerajaan. Maka dia langsung menyatakan, wa aslamtu ma'a Sulaiman, sekarang aku Islam ya Allah. Sekarang aku berserah diri ya Allah pada Engkau pengatur alam semesta. Masya Allah. Jadi dengan melihat kemewahan istana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilqis langsung menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan coba betapa kekayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Kemudian ketiga, kaitan masalah ilmu. Beliau adalah seseorang yang Allah anugerah ilmu yang sangat luar biasa. Di mana salah satunya adalah beliau mampu menundukkan angin, dijadikan sebagai sebuah kendaraan. Masya Allah. Ceritanya, kisahnya, pada suatu hari beliau sedang berbincang dengan salah seorang menteri. Tiba-tiba datang malakal maut. Malakal maut menatap menteri ini begitu tajam. Nah kemudian sebelum malakal maut pergi, malakal maut sempat berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian setelah pergi, si menteri ini ketakutan. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Sulaiman, siapa yang barusan tiba itu? Yang barusan datang itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah malakal maut. Mendengar malakal maut, si menteri ketakutan. Akhirnya dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikirim ke negeri India. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil angin, kemudian dijadikan sebagai kendaraan untuk menghantarkan dia ke negeri India sana. Ternyata begitu sampai di sana sudah ditunggu oleh malakal maut. Rupanya ketika malakal maut datang ke situ, dia berbisik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia heran kenapa dia sebenarnya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa si menteri ini di daerah India, tapi kenapa kau ada di samping kau, kata malakal mautnya. Ternyata begitu malaikat maut pergi, si menterinya minta dihantarkan ke India. Masya Allah. Akhirnya dikirim melalui angin tadi. Kemudian beliau juga mampu berkomunikasi dengan seluruh makhluk ciptaan Allah, bahkan termasuk dengan seekor semut yang sangat kecil. Beliau paham, beliau ada kepahaman, kepastian tentang bahasa semut tadi.
Ini kisahnya bisa dilihat di dalam surat 6 ayat ke-18 dan 19-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza atau ala wadin nam qalat namlah ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa la yashkurun. Sehingga ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya sampai di sebuah lembah semut Wadi Naml. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memimpin bala tentaranya untuk mendatangi suatu daerah. Tiba-tiba melintasi sebuah lembah yang sangat luas dan di situ semut sedang berkeliaran. Itu banyak. Tiba-tiba qalat namlatu, berkatalah seekor semut. Para ahli tafsir menjelaskan kenapa Allah menggunakan kata namlatu sebagai indikator daripada jenis perempuan. Ya ternyata semut itu nggak punya raja, tapi punyanya ratu. Kemudian ratu itulah yang memberikan instruksi kepada semut-semut sedang berkeliaran. Ya ayuhan namlu, wahai para semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, supaya kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak menyadarinya. Ini instruksi daripada ratu sampai semut sedang berkeliaran di dalam itu. Ternyata rupanya komando ratu semut ini didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan beliau mengerti bahasa semut itu. Allah kasih pemahaman tentang bahasa semut itu. Apa reaksi beliau dalam ayat 19 yang Allah gambarkan reaksinya? Fatabassama dhahikan min qawliha, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman alaihissalam sambil tertawa. Min qawliha, mendengar perkataan seekor semut tadi. Lalu apa yang beliau lakukan setelah Allah anugerahkan kemampuan untuk memahami bahasa semut? Qala, ia berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepada hambamu ilham agar hamba senantiasa pandai mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu dan juga kepada kedua orang tua hamba-Mu. Dan agar hamba senantiasa pandai melakukan amal-amal soleh yang Kau ridhoi. Masya Allah. Inilah yang tadi saya katakan. Ternyata beliau untuk bisa melakukan amal soleh, beliau selalu berdoa tadi doanya. Wa an a'mala sholihan tardahu, agar hamba senantiasa punya kemampuan dipandaikan untuk melakukan amal-amal soleh yang Kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika, masukkanlah hamba-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Fi ibadika, dengan jamaah hamba-Ku yang saleh ya Allah. Masya Allah. Bayangkan Pak, Nabi Sulaiman alaihissalam saja seorang manusia yang punya keunggulan segala-galanya, ternyata untuk bisa melakukan amal soleh itu beliau selalu minta, selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara tadi kita sebagai umat Rasulullah SAW, kalau kita menjaga lisan kita dan selalu berkata benar, Allah jamin yuslih lakum a'malakum, pasti Allah akan berikan kemampuan pada kalian untuk selalu beramal yang saleh. Masya Allah. Maka saya katakan ini reward yang tidak kaleng-kaleng, reward yang tidak sembarangan, karena amal saleh merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Riwayat yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Ingat, kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita sangat membutuhkan ampunan Allah. Kenapa? Karena kata Allah, kita ini adalah sebagai manusia, gudangnya salah dan lupa. Al-insanu mahal khata'i wan nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, maka kita sangat memerlukan yakni yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah mengampuni kita, kita dapat dua keuntungan. Apa keuntungannya? Yang pertama, yakni segala kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari timbangan keburukan kita. Sementara amal soleh kita itu akan diberatkan dengan timbang, dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini masalah rahmatullah. Ya, dalilnya apa? Yang pertama dalilnya dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada dengan tobat yang semurni-murni, karena boleh jadi Allah akan menghapuskan segala kesalahan kalian. Kemudian yang kedua, jadi amal soleh akan silakan timbang amal soleh akan diberat oleh ampunan Allah. Mungkin kita sering mendengar tentang kisah seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang. Dia cerita kepada seorang rahib atau pendeta Yahudi. Begitu mendengar ceritanya, kata si rahib, kata si pemuda kan dia ingin bertobat pada Allah. Kata si rahib, enak aja loh, 99 mau bertobat pada Allah, nggak ada, pintu tobat sudah tertutup buat kamu. Mendengar coba seperti itu, si pemuda ini jiwa premannya muncul lagi, sikapnya lagi si rahibnya, sampai genap hanya membunuh 100 orang. Namun ternyata keinginan bertobat pada Allah tetap menyala. Akhirnya dia sampai berjumpa dengan salah seorang alim. Kemudian disampaikan masalah kepada orang alim tadi. Kata orang alim, memang siapa bisa menghalangi ampunan Allah kepadamu? Kalau kamu bersungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah, maka tinggalkan kampung halamanmu, pergi berhijrah ke kampung di sana, di mana di sana penduduknya adalah para ahli ibadah. Ibadah mereka kamu dengan mereka, jangan kembali kepada kampung halaman. Masya Allah. Akhirnya si pemuda tadi pergilah menuju kampung itu dengan orang ahli. Qadarullah di tengah perjalanan belum sampai kepada tempat yang dituju, Allah perintahkan malaikat untuk menjemput si pemuda tadi. Akhirnya dia meninggal di tengah jalan. Ketika meninggal di tengah jalan, ruhnya menjadi rebutan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian karena dia sudah membunuh 100 orang, banyak 100 jiwa. Tapi kata malaikat rahmat, tapi kan dia sudah mau bertobat pada Allah. Akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga menjelma menjadi manusia. Kata malaikat yang ketiga, dan sekarang begini, daripada kalian ribut bertengkar, aku yang akan menghakimi. Sekarang gini aja, mari kita ukur ya, kampung yang dia tinggalkan dan kampung yang dia tuju. Kalau misalkan jasad si pemuda yang masih lebih dekat kepada kamu tinggalkan, maka yang berhak menyewarunya adalah malaikat azab. Tapi kalau misalkan jasad si pemuda sudah lebih dekat kepada kampung yang dituju, maka yang berhak mewarunya adalah malaikat rahmat. Akhirnya diukurlah oleh malaikat tadi. Ketika sedang diukur, Allah berfirman, wahai bumi yang ditinggalkan menjauhlah, wahai bumi yang dituju mendekatlah. Dan ternyata begitu diukur, dia sudah lebih dekat kepada kampung yang dituju, walaupun bedanya hanya 1 jengkal saja. Masya Allah. Akhirnya ruhnya dibawa oleh malaikat. Nah, dengan kata lain, dia akan jadi ahli surga. Nah sekarang masalahnya, nanti kan di akhir ada yang namanya yaumul hisab, ada timbangan. Padahal kalau ditimbang, membunuh 100 jiwa itu dosa kecil atau dosa besar, Pak? Jangankan 100 jiwa, 1 jiwa saya sudah dosa besar, apalagi 100 nyawa. Ya. Nah berarti, sementara amal solehnya dia belum melakukan apa-apa, kecuali hanya dia berjalan menuju kampung yang dituju. Kalau seorang alim, dan pun belum sampai ke sana. Inilah sebagai dalil, ternyata nanti ketika ditimbang amalnya dengan ampunan Allah, itulah akan berat timbangan amal solehnya, mengalahkan timbangan keburukannya yang telah membunuh 100 jiwa. Nah itulah, jadi ketika Allah mengampuni kita, maka akan mendapat 2 keuntungan, yaitu keburukannya akan dihapuskan dan timbangan amal soleh akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, termasuk selalu berkata benar, maka Allah nyatakan faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia akan meraih keberuntungan, yaitu keberuntungan yang amat besar. Apa keberuntungan yang amat besar itu? Kalau menurut kita sebagai makhluk materi, istilahnya itu, asumsinya pasti ke materi. Kalau tiba-tiba kita istilahnya nemu emas sebesar-besar masih takwa ini, masya Allah, itu mungkin keberuntungan yang besar. Atau tiba-tiba dia akan jadi menteri, gitu ya. Atau tiba-tiba jadi presiden. Mungkin itulah anggapan kita keberuntungan yang besar itu. Tapi belum Allah apa? Dijelaskan lagi dalam ayat yang lain, dalam surat ke-61, surat As-Saff ayat ke-12. Apa keberuntungan yang besar? Allah nyatakan yaghfir lakum dzunubakum
wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati dzalikal fawzul adzim. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Lagi-lagi ampunan Allah. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian dalam surga yang mengalir banyak sungai-sungai. Kenapa Allah selalu menggambarkan surga itu di hanya mengalir sungai-sungai? Karena itulah gambaran yang dapat kita tangkap sebuah keindahan oleh manusia. Walaupun sesungguhnya surga yang asli itu akan jauh lebih indah daripada yang digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian ketiga Allah nyatakan wa masakin thayyibatan fi jannatin. Allah akan menempatkan kalian dalam satu tempat yang khusus fi jannat, dalam surga ada. Masakin thayyibah kalau bahasa kita hari ini itu adalah artinya real estate, Pak. Jadi super VIP-nya real estate. Masya Allah. Bayangkan yang namanya surga, jangankan yang real estate-nya, surga yang paling rendah sekalipun dibandingkan real estate dunia yang paling mewah sekalipun, ternyata real estate dunia nggak ada apa-apa dibandingkan dengan surga yang paling rendah. Apatah lagi real estate-nya surga ada, super VIP-nya lagi. Masya Allah. Maka itulah menyatakan dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang amat besar. Masya Allah ya Allah. Inilah 3 reward bagi siapa? Bagi orang senantiasa menjaga lisannya untuk selalu berkaulan sadidah tadi. Maka Rasul menegaskan dalam hadis yang lain, ternyata memang bahwa perkataan manusia itu adalah yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat seseorang. Dalam sebuah hadis yang lain lagi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan hadis juga sahih, di mana Rasul pernah bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yalqalaha balan yarfa'u Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah la yalqalaha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang manusia, ada orang yang paling berkata selalu dengan perkataan-perkataan min ridwanillah, yang diridhoi oleh Allah. Perkataan apa yang min ridwanillah ini adalah kaulan sadidah tadi. Perkataannya selalu benar, perkataannya berbobot, perkataannya terukur, perkataannya mantap, perkataannya terarah, ya, diridhoi oleh Allah. Maka kata Rasulullah, la yalqalaha balan, dirinya tidak sadar kebiasaan berkata baik tadi, yarfa'ullahu biha darajat, Allah akan mengangkat harkat martabat derajatnya. Tapi sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min su'til, ada juga manusia yang kalau berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang dibenci oleh Allah. Apa perkataan min su'til tadi adalah qaulaz zur yang tadi dalam hadis yang lain. Perkataan yang tidak baik tadi. Kata Allah, la yaqala, dirinya tidak sadar dan kebiasaan berkata dengan qaulaz zur dan perkataan yang tidak baik tadi, yahwi biha fi jahannam, itu akan membenamkan dirinya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi dzalik. Nah, maka oleh karena itu Allah Rasul berpesan dalam hadis yang lain, ya, bahwa hakikatnya manusia berbicara itu nggak ada gunanya. Kata Allah, kullu kalam ibni Adam la lahu aini illa amran bima'rufin aw nahyan an munkarin aw dzikrullah ta'ala. Jadi setiap perkataan manusia itu tidak membawa manfaat bagi dirinya, kecuali perkataan apakah yang akan membawa manfaat bagi kita. Rasulullah nyatakan amron bima'rufin. Yang pertama adalah amar ma'ruf. Yang kedua nahyan an munkar, atau mencegah perbuatan yang munkar. Yang ketiga dzikrullah ta'ala, atau dalam rangka berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak dalam rangka yang 3 tadi ini, dalam hadis yang lain lagi Rasul menyatakan falyaqul khairan aw yas, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Nah, hadirin para jamaah bahagia, ternyata inilah salah satu faidah, salah satu hikmah bukti dan menetapkan di bulan suci Ramadan ini, ternyata ini adalah merupakan proses tarbiyah, pembinaan diri kita untuk selalu bisa berkata perkataan yang benar. Bayangkan di hari pertama kita dikondisikan seperti itu, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, kelima, sampai sebulan penuh lamanya. Tenggat waktu sebulan ini diharapkan waktu yang cukup untuk membiasakan diri kita, mengkondisikan diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa gemar berkaulan sadidah.
Itulah makna firman Allah yang mulia, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena hamba yang bertakwa sajalah yang selalu berkaulan sadidah tadi. Nah, hadirin para yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita yang bulan suci Ramadan kali benar-benar mampu membentuk diri kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berkaulan sadidah tadi. Amin, Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.